Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Selamat siang, Pak. Pak. Kok kurang semangat? Nampaknya kalah sama cacing perut ini. Maka kita kuat harus lebih semangat. Kalau Bapak bilang, gimana kabarnya? Jawabannya, Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Bisa enggak? Pak. bisa Pak. Bisa. Bapak ulangi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bisa ketemu lagi dengan Bapak di pertemuan kali ini. Itu berkat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya. Yang kedua, salawat beriring salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, di pertemuan kali ini sebelum Bapak masuk ke materi, ya, anak-anak silahkan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas, Pak Andro. Baik Pak, teman-teman semua sebelum pelajaran dimulai silakan siap gerak. Baca doa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islam Ya Robbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok kita harus berdoa, Nak? Karena dengan berdoa insya Allah segala kegiatan kita, segala keinginan kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalian pengen jadi dokter, kalau kalian pengen cita-citanya menjadi seorang guru, maka rajin-rajin berdoa serta belajar dengan sungguh. insya Allah segala kegiatan kita Ya, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Kemudian karena sudah masuk berdoa, ya, alangkah lebih baiknya kita menunjukkan sikap nasionalisme dulu ya. Oke, menunjukkan sikap nasionalisme. Di layar sudah Bapak bagikan. Di situ ada judul lagu nasionalnya adalah Halo Halo Bandung. Bisa kita mulai, anak-anak? Bisa, Pak. Enggak? Pak. Bisa. Yuk sama-sama kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi api hari Alhamdulillah. Kenapa kok kita harus menyanyikan lagu-lagu nasional, Nak? Karena di kurikulum 2000 yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka, kita harus mewujudkan, menetapkan patriotisme, nasionalisme di dalam diri kita. Ya anak-anak ya. Kemudian karena sudah mewujudkan sikap kita, patriotisme kita, Bapak akan mulai mengabsen. Yo, kira-kira minggu kemarin siapa yang nggak masuk dan hari ini masuk? Ayo, kemarin Pak Abu kemarin nggak berangkat. Udah, Pak. Ayo, kemarin Abu kemana nggak berangkat?
Ayo, Saya kirim surat. demam, Pak. Nah, demam. Kalau demam, besok lain kali kirim surat ya, atau bisa kirim kabar melalui chat WA atau melalui grup WA. Paham nggak Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah untuk pagi hari ini atau ketemuan kita hari ini anak-anak Bapak sudah berangkat semua tanpa ada halangan satu apapun. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak Bapak, di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas beberapa materi. Ya, namun sebelumnya yang udah Bapak tampilkan di layar ini ya, itu ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin, minggu yang lalu bertemu sama Bapak? Ayo. Mengenai Saya, Pak. di bab 1. Ayo. Al-Hujarat, Pak. Al-Hujarat. Terima kasih luar biasa untuk Abu ya. Jadi Iya, minggu yang Pak. lalu kita telah membahas tentang surah Al-Hujarat, yaitu tentang apa? Ragaman. Ragaman. Pinter Sarbarita. Luar biasa anak-anak Bapak ini memang sangat luar biasa. Oke, kita masuk nak ya. Karena kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 5 Asmaul Husna. Coba di sini ada gambar Bapak ini. Nah, karikaturnya Bapak ya. Oke, karikaturnya Bapak ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Maka Bapak akan menyampaikan beberapa, yaitu mengenai tujuan dan apa yang ingin dicapai terhadap pembelajaran kita kali ini. Namun sebelum Bapak menjelaskan tentang tujuan, siapa yang tahu dulu apa itu arti Asmaul Husna? Abu, apa artinya Iya, nak? Pak. Nama yang baik. Nama yang Allah, baik Pak. bagi Allah, Nama Pak. yang baik. Ya Allah. Nama-nama Allah yang baik, Pak. Terima kasih anak-anak semuanya. Sungguh luar biasa. Kalian sudah paham ya. Jadi Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik Allah. Baik, kita langsung saja, nampaknya sudah siap. Sesiap senyum kalian semua di pagi hari ya. Oke, kita masuk ke tujuan yang pertama nak ya, yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tujuan yang kedua yaitu menyebutkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang ketiga, menjelaskan cara meneladani Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir apa? Mendiskusikan isi gambar tentang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min secara klasikal atau secara kelompok. Paham ya? Siap untuk belajar? Siap untuk belajar nggak? Siap, Pak. Mulai ya. Ya, Pak. Iya, Oke, Pak. mulai. Iya, Pak. Oke, kalau mulai sebenarnya ada ice breaking dari Bapak. Mau dikasih nggak? Mau, Iya, Pak. Pak. Kalau mau, Bapak kasih contoh ya. Tepuk 1. Sambil bilang yes. Bisa? Bisa, Pak. Ulangi. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Oh, kira-kira. Yes, Tepuk 3. Semangat. Semangat. Oke. Tepuk 4. Siap belajar. Bisa? Siap belajar. Oke, kita ulangi ya. Tepuk Ya, 1. Yes. Yes. Oke, tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Siap belajar. Semangat. Semangat. Tepuk 4. Siap belajar. Alhamdulillah, semangat. Oke ya. Terima kasih anak-anak semua. Plus untuk kalian semuanya.
Oke, kita masuk ya. Di bab 2 kali ini ada 5 poin yang sudah Bapak sampaikan di awal tujuan pembelajaran tadi, ya, yaitu mengenai Asmaul Husna dan kelima Asmaul Husna tersebut. Namun, Bapak sebelum masuk ke sana kita cari tahu dulu apa arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari 2 kata, yaitu al-asma yang memiliki arti nama-nama dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Paham? Paham, Pak. Tentang Maka Paham, Pak. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik yang jumlahnya ada 90. 99. Alhamdulillah, jumlahnya ada 99 yang wajib kita ketahui. Oke, kita masuk yang pertama ya. Nah, siapa yang bisa Iya, baca Pak. itu? Ayo. Al-Malik. Al-Malik. Alhamdulillah. Apa itu Al-Malik? Al-Malik adalah Allah Maha Raja. Raja. Pintar. Nama Al-Malik menggambarkan Allah sebagai Raja yang maha mulia dan maha pemilik segala sesuatu. Allah adalah pemilik segala kekayaan dan kekuasaan di alam semesta. Dengan memahami Asmaul Husna ini, kita akan menyadari bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Hal ini akan membantu kita untuk bersyukur menggunakan nikmat dengan bijaksana. Ya. Jadi kita masuk yang kedua ya. Oke, yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya maha mulia. Al-Aziz, nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan. Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, jadi Al-Aziz itu maha mulia. Bagi siapa saja yang dia kehendaki maka akan diberikan. Ya. Nama unit kerja. Oke. Kemudian kita masuk yang ketiga. Yaitu apa? Al-Qudus. Artinya Al-Qudus. Maha suci. Alhamdulillah. Maha Pinter Mulia. luar biasa. Yaitu Al-Qudus artinya suci dari segala kekurangan dan segala keburukan. Al-Qudus bermakna Allah Maha suci. Dengan menjaga kebersihan, baik itu badan, pakaian, ya, tempat tinggal, rumah sekolah, ya, mau dimanapun tempatnya, maka itu sudah salah satu mencerminkan dari meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Pintar. Kita masuk yang ketiga, yaitu apa ini? Assalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Assalam artinya apa? Allah Maha Memberi kesejahteraan. Ya. Maha sejahtera. Menggambarkan Allah sebagai Maha yang memberi kesejahteraan, ketenangan, ya, kemudian yang abadi dalam hidup ini. Kita sering mencari kedamaian dan ketenangan jiwa. Dengan memahami Asmaul Husna ini, kita akan mendapatkan kedamaian batin dan ketenangan jiwa yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan erat dengan Allah. Oke. Kita kasih yang Oke, ini yang terakhir ya pertemuan kita kali ini ya. Apa ini? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Pinter sekali. Artinya apa, Nak? Yang maha pemberi rasa aman, Pak. Yang maha pemberi rasa aman. Jadi Allah itu memberikan rasa aman kepada siapa saja, ya. Asmaul Husna Al-Mu'min bermakna bahwa Allah ya adalah satu-satunya zat yang dapat memberikan rasa aman dan
ketenangan kepada seluruh makhluknya. Al-mu'min yang menjadi salah satu sifat Allah yang mengajarkan seorang hamba untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah semata. Boleh nggak kalau seandainya minta sama pohon? Tidak boleh, Pak. Boleh. Boleh nggak minta sama batu? Tidak boleh, Tidak. Pak. Sama sungai? Tidak boleh, Kalau Pak. minta sama saya, hayo. Boleh, Pak. Boleh, minta apa itu? Duit, Pak. Minta Minta nilai. permen, Pak. Oke. Pinjam 100, Pak. Boleh Pinjam ya, minta 100. nilai-nilai 100 aman nanti. Bapak kasih kalau seandainya bisa menjawab semua. Bapak kasihlah 100 ya untuk kalian. Baik, anak-anak Bapak, di sini ada sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke ini dulu, nyanyi dulu. Ayo. Ada Ayo, nggak? Pak. Mau bertanya, Oke, Pak. Lupa. Nah, Desi, ayo. Asma itu tadi artinya apa ya, Pak? Asma artinya adalah nama-nama. Ayo, ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk nyanyi dulu supaya mudah mengingat. Nampaknya kalian belum mengingat. Kita play dulu nak ya. Mudah-mudahan nggak terganggu sinyalnya. Oke. Nampaknya mau hujan juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hujan sedia payung, Pak. Ya, kedengaran ya? Oke, kita dengarkan dulu, baru kita ulangi. Siap? Siap. Siap. Siap, Pak. Siap, oke. Yuk. Amali artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia, Al-Qudus berarti Allah Maha Suci, Assalam ya Allah yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min ya Allah memberi keamanan. Itulah 5 Asmaul Husna dan artinya. Itulah 5 Asmaul Husna dan artinya. Oke, sampai di sini kita ulangi ya satu-satu. Yuk, sama-sama. Kita dengarkan. Amali artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia, Al-Qudus berarti Allah Maha Suci, Assalam ya Allah yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min ya Allah memberi keamanan. Itu 5 Asmaul Husna dan artinya. Itu 5 Asmaul Husna dan artinya. Oke. Bisa nak ya? Diulang-ulang di rumah ya. Ya, Pak. Bapak. Insya Allah. Kemudian, karena kalian sudah mengetahui tentang Asmaul Husna tersebut, bisa nak ya? Diulang-ulang di rumah ya. Iya, Pak. Kita akan masuk di sini ya, yaitu gambar apa ini nak? Ayo, siapa yang Pemandangan, Pak. ada gunung, ada hewan dan tumbuhan. Kita Gunung masuk yang Kerinci, kedua lagi Pak. ya. Gunung Kerinci. Oh, Gunung Kerinci. Ada Elis ya sini ya, anak Kerinci ini. Kemudian gambar yang kedua, apa ini? Kan nangis, Pak. Hah?
Orang nangis. Orang nangis. Salah, nak. Mana Pak? Kecil nggak kelihatan di bawah Pak. Tarik Kecil ke ya? atas. Oke, itu ada singgasana sama raja yang dirubung oleh tawon. Tahu tawon nggak? Lebah, ya. Jadi apa hubungan mereka dengan Asmaul Husna ini? Asmaul Husna apa? Ayo. Makan Malik. Al-Malik, pinter tadi, Surman. Aplaus dulu untuk Surman. Ya, Al-Malik luar biasa untuk Surman ya. Yaitu, gimana caranya kita meneladani Al-Malik? Ayo, yang pertama apa? Coba baca, Abu. Menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Oke, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Yang kedua, Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatan sang raja. oke. Yang ketiga, Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, Pak. alhamdulillah. Jadi yang pertama itu menjadi pemimpin yang bijaksana. Kalau jadi ketua kelas, ya ketua kelas yang bijaksana. Kayak Bijaksana. Andro nih. Andro bijaksana nih, bisa mengayomi anak-anak apa teman-temannya. Kalau ada temannya itu berkelahi, stop dulu kata Andro. Kalau temannya lagi kesusahan, Andro tetap bantu. Nah, inilah salah satu contoh mencerminkan hidup bijak mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya, menggunakan apa yang dia miliki yaitu dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut gambar ini. Ayo, gambar apa itu? Siapa yang tahu? Mengaji, Pak. Mengaji, Pak. Ji, pinter. Sarbarita ada lagi enggak? Kira-kira apa? Anak kecil sedang belajar mengaji. Ya, jadi apa hubungannya dengan Asmaul Husna ini? Ayo, Asmaul Husna apa ini? Kayak Al-Qudus, Pak. Ah, ayo. Al-Qudus. Coba ada yang lain? Apa? Ayo. Al-Aziz. Kok bisa Al-Aziz, Pak? Iya, karena yang pertama anak kecil belajar untuk mengaji, yaitu apa? Sikap pantang menyerah, tidak mudah putus. Nah, anak kecil lu mulai belajar ngaji. Masa kita yang kelas 4 nggak mau belajar mengaji? Ya, sesuai dengan surah-surah yang kita baca. Oke. Kemudian yang kedua apa? Tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi jangan mudah putus asa. Dikit apa kemarin lo aku nggak berangkat karena hujan. Yo, namanya hujan. Kalau hujannya mudah reda, cepat segera berangkat. Kemudian yang ketiga, melatih diri agar menjadi mental yang kuat. Kemudian yang keempat, tidak gentar menghadapi kezoliman. Kita itu dikasih banyak tugas sama Bapak nih. Hari ini mencatat. Wah, seandainya nih, hari ini mencatat. Hari besok mencatat. Wah, besok ngerjain tugas uji kompetensi 1, 2, 3. Jangan mudah putus asa. Kita nggak boleh gentar menghadapi semua itu. Kita harus lebih semangat. Kemudian yang kelima apa? Kuat dan tabah menghadapi ujian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah gambar apa ini? Ayo. Membersih, Pak. Yang bersih-bersih, Pak. Pak. Bersih-bersih. Oke, yang ini gambar apa itu? Ini yang nyabutin rumput ini. Sambil kuat tenaga nyabut rumput ya. Jadi apa hubungannya dengan Asmaul Husna ini, Nak? Al-Qudus, Pak. Al-Qudus, pinter siapa tadi? Niswatul ya? Iya. Iya. Jadi hubungannya adalah Asmaul Husna Al-Qudus. Ya, ada beberapa yang harus kita teladani. Bagaimana caranya kita meneladaninya? Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan
Lingkungan baik lingkungan sekolah, rumah, ya, pakaian, tempat tinggal, tempat ibadah ya kita harus jaga dengan bersih, ya. Jangan Iya, sampai Pak. tempat tinggal kita kotor, tempat ibadah kita kotor, sekolah kotor. Maka kebersihan itu sebagian daripada iman kita. Kemudian yang kedua apa? Menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati. Seperti apa? Dengki, iri, sombong. Ya. Kemudian ini ada contoh nih. Tiba-tiba Abu nih beli sepeda baru. Beli sepeda baru nih. Tiba-tiba besok Andro bilang, baru sepeda aja kok. Oh, ya, jangan kayak gitu. Besok saya beli mobil 1 truk, kata Andro. Enggak ya, jangan ya, enggak boleh sikap iri dan dengki. Kemudian selanjutnya apa? Menjaga lisan dari perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Kalau enggak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam, pinter. Jadi, kenapa kok kita diam? Karena diam itu sebagian daripada emas. Bukan Mas Joko ya. Kalau Mas Joko saya itu ya. Boleh dipanggil Mas Joko atau Pak Joko, silahkanlah. Yang penting Aliando juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya. Coba perhatikan. Ada gambar apa ini? Nenek-nenek. Nenek ngapain? Ayo sih, ngapain sih nenek ini? Kok nenek-nenek? Kakek-kakek, Pak. Iya, kakek-kakek. Gimana sih? Apa ini hubungannya dengan Asmaul Husna? Apa ini sih? Ayo. Malik, Pak. Al-Malik, ada yang lain nggak? Al-Mu'min, Pak. Salam, Pak. Assalam. Kok bisa Salam, Pak. Salam. Iya, kok bisa hubungannya dengan assalam? Iya, karena Allah memberi kesejahteraan. Yang pertama. Tangannya bersalam, Pak. Tangannya bersalam dengan kakek itu. Oh, tangannya bersalam. Iya, memang di situ bersalaman, betul Andre ya. Tapi di sini bukan di situ Andronya. Yang pertama, kita harus meneladani itu caranya dengan melerai teman yang berselisih. Nah, contoh Abu nih sedang bertengkar nih sama si seandainya sama si Desi bertengkar. Saya yang menang, Pak. Bertengkar. Kemudian tiba-tiba Andro datang mau, Pak. menjadi penengah, pahlawan kesiangan. Enggak ya. Tiba menengah, stop, jangan bertengkar. Nah, jadi itu salah satu sudah mencerminkan dari sifat Assalam. Kemudian mana hubungannya nanti ya? Selalu menciptakan suasana damai, rukun ketika bersama teman dan keluarga dan orang lain. Kalau kita berada di tempat lingkungan yang ramai seandainya, kita bisa membuat lingkungan tersebut nyaman, damai. Kalau kita di tempat yang agak sepi sedikit, ya, asalkan jangan di kuburan. Nanti di kuburan Abu melihat. Ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Yang ketiga, coba saling membantu orang lain. Membutuhkan. Ini hubungannya di nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Betul sekali Abu. Hubungannya adalah di nomor 3. Yang terakhir nih. Ini bapaknya siapa kira-kira? Ayo. Pak Pos, Pak. Ini bapaknya Pak Abu ini. Bapaknya Abu sama bapaknya siapa ini? Ayo, ngapain di situ? Ngapain? Ngupos, Pak. Lagi ronda malam, Pak. Ronda, Pak. Oke, ronda. Jadi apa hubungannya? Dengan apa? Asmaul Husna apa ini? Al-Mu'min. Al-Mu'min, betul sekali. Ya, Surman ya. Aplaus dulu untuk Surman. Bapak catat nih, untuk Surman, berapa kali dia menjawab tadi? Udah 3 kali lebih menjawab benar ya? Saya terus jawab, Pak. Oke, nanti Bapak saya kasih tambah ya, nilai tambahnya. Ya. Cara meneladani Al-Mu'min ada berapa? Yang pertama, ada 4 ya. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan sholat 5
waktu. Kemudian puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, serta tadarus Al-Qur'an. Termasuk menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian apa? Usaha menjaga ketentraman dan menjaga ketentraman saja. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. kita nyaman di orang lain ya. Yang terakhir, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan kampling. Pak, Pak, kalau seandainya kita yang kelas 4 kan masih kecil, Pak, nggak bisa jaga kampling. Apa yang harus kita jaga? Jaga hati, Pak. Oh, jaga hati. Wah, masih kecil kok jaga hati. Yang kita jaga adalah lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah nih. Contoh nih, buang sampah pada tempatnya, keluar rumah nih, mau beli roti seandainya. Melewat sekolahan, ada anak orang lain yang tiba-tiba masuk ke sekolah. Kemudian mau ngambil sesuatu. Tak taunya dia mau nangkap ayam di dalam sekolah tersebut. Kemudian Abu lari bilang maling. Akhirnya malingnya tersebut juga lari. Maka itu salah satu sudah mencerminkan dari sikap al-mu'min. Sampai di sini ada menanyakan enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ayo. Sebelum Bapak tutup nih. Ada enggak? Kalau enggak ada, kita bagi ya. Kita bagi kelompok untuk tugasnya. Ya, untuk tugasnya ya. Tugas kelompok pertama. Bapak bagi Abu Hajar, Andro Pratama, sama Desi. Kelompok kedua, Elis, Niswatul, sama Nopriza. Kelompok ketiga, Rahmayani, Sarbarita, kemudian sama Surman. Siap-siap ya? Siap-siap. Siapkan penanya. Oke, silahkan dikerjakan sesuai yang sudah Bapak bagikan di layar Infokus. Oke. Ya, ini berdasarkan, maaf, ini Bapak lupa mengganti kelompoknya. Ya. Silakan kelompok 1 dicatat nanti namanya siapa. Kalau namanya Andro, Abu, sama Desi nanti silakan ditulis saja. 1 Andro, 2 Abu, 3 Desi. Kayak gitu ya. Kelasnya kelas 4. Nomor absennya di samping namanya. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke. Silahkan dikerjakan sekarang. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjain itu. Dicatat di buku. Gimana caranya, Pak? Caranya silahkan pilih antara salah satu. Contoh, Maha Suci itu. Kalau artinya Al-Mu'min, ya silahkan di sini diisi Al-Mu'min. Ya, yang kedua Maha Sejahtera. Kalau isi As-Salam, ya di sini ditulis As-Salam. Kemudian Al-Malik. Kalau Al-Malik, ya, maaf, Maha Perkasa. Kalau Maha Perkasa ini Al-Qudus, ini tulis Al-Qudus. Paham ya? Oke, paham? Kalau paham, silahkan diisi sekarang. Dan dikumpulkan ke depan untuk Bapak koreksi. Sudah? Sudah belum? Udah, Pak. Oke, alhamdulillah. Sini aku, Andro, bawa sini. Nopriza ya, bawa sini juga. Kemudian Kak Mayani bawa sini tugasnya. Oke. Nyampe aku jalan be. Silahkan untuk mengerjakan lembar kerja yang kedua. Untuk lembar kerja yang kedua ini, Bapak akan bagikan melalui apa namanya? Ya. Di grup atau sekarang pilihannya. Pilih yang mana? Sekarang. Nggak bawa HP, Pak. Nggak bisa mendadak HP, Pak. Oh.
Gimana ini? Gak ada. Halo. Kok diam semuanya? Nggak Halo. semangat nih. Ya Pak, Pak. di grup aja, Pak. Yaudah, yaudah. Kalau gitu Grup saya aja, kirimkan Pak. melalui grup WA saja ya. Iya, Silahkan Pak. dikerjakan dengan mengklik link yang sudah Bapak kirimkan sekarang. Nanti sampai rumah di grup itu silahkan dikerjakan. Itu nanti ada kuis, ada gamenya. Ya, ada game di situ. Kalau mau apa nanti silahkan tinggal klik, udah ada gamenya. Ya. Jadi karena sudah berakhir, kesimpulan kita hari ini apa, Nak? Apa, ayo? Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang nama-nama baik bagi Allah Allah, yang baik. Pak. Asmaul Husna Itu apa? jumlahnya ada 99. Oke, terus Al-Malik? Artinya Allah Allah Maha Maha Raja. Oke, Al-Aziz? Allah Maha Mulia. Kudus? Allah Maha Suci, Maha Pak. Suci. Salam? Allah Maha Sejahtera. Amin. Allah memberi keamanan. Allah mau memberi keamanan. Baik, itulah materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Dan untuk besok, minggu depan, silahkan Ananda semuanya dibuka materinya, dibaca-baca di rumah tentang menghargai dan menghormati keragaman di bab 3. Oke, Nak ya? Iya, Pak. Oke. Sebelum ditutup, Bapak mau kasih sedikit saja selawat Nabi ya. Nabi putra Abdullah Nabi Muhammad. Nabi kekasih Allah, Nabi Allah, Muhammad. Maulaya Salli wa sallim habibika khairil khalqi kullihim wal habibul likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Alhamdulillah telah selesai pertemuan kita kali ini. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan, silahkan ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk silahkan dibuang jauh-jauh. Bapak akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, kasih hapus dulu untuk Pak Joko. Ya.